Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya, ini di akhir pekan ya. Anggap saja ini obrolan akhir pekan gitu. Jadi nggak terlalu serius ya, santai aja. Meskipun nanti kita sepertinya ini bukan sepertinya, aku pastikan kita menukil ayat ini, karena kalau ayatnya nggak dinukil nggak jelas ya. Sebelum aku lanjutkan, aku berterima kasih kepada viewer kita ya atas masukannya. Untuk Mas YBY ya. Saran Gus, bila shot kameranya jangan berlawanan dengan cahaya biar boleh dapat view yang lebih oke. Ya, terima kasih Mas YBY ya atas masukannya. Mohon bantuan doanya aja ya. Semoga Gus Putih dapat rezeki, bisa bikin rumah ya. Gak perlu mewah, asal luas. Nanti bisa bikin ruang ya, ruang studio meskipun tidak mewah, dia cukup luas, tidak sempit gini, dan bisa kita atur tentang cahayanya ya. Sarannya bagus Mas. Dulu waktu masih kontrakan yang sebelum pindah ke sini itu desain jendelanya itu sangat mendukung ya, dan agak lebar. Ini kontrakan yang baru ini sempit ya, sampai buku-buku aja nggak ada tempatnya. Terus desain pencahayaan jendela-jendelanya juga nggak bisa aku siasati, sampai ini muter-muter aku cari angel yang pas, yang tidak berlawanan dengan cahaya yang mana. Ini masih muter, ini muter lagi kita kan ya. Jadi gitu Mas ya, sudah berusaha mencari angel, tapi ya memang interior suasana seperti ini ya, kita usahakan untuk yang bisa maksimal ya. Tapi sarannya bagaimanapun aku ucapkan terima kasih, matur nuwun atas sarannya. Berikutnya ya, aku sebetulnya kemarin kan sudah aku jelaskan kenapa aku tidak menjelaskan dari pertanyaan teman Kristen kita ya, di Quran surat Al-Jin ya, surat 72 dan 89. Aku kan sudah bilang, aku itu nggak bisa strike, dia harus singular ya. Besok itu aku jelaskan dulu tentang ya, yang kemarin itu judulnya ada Allah tapi itu juga ada Allah, ada jin tapi itu juga ada jin gitu loh, supaya itu menjadi fundamental untuk memahami surat Al-Jin 7289. Maksudku begitu. Nah, sekarang kamu sudah paham belum ini teman Kristen yang tanya ini? Kalau kamu sudah paham, kamu tidak akan pernah mengatakan lagi bahwa Yesus itu Allah. Ya. Kalau kamu paham gitu loh. Tapi oke lah, itu tidak ada masalah bagiku. Tapi ketika mulutmu mau mendikte aku, itu aku nggak bisa. Aku nggak bisa didikte. Ngomong aja yang baik. Sebetulnya kan sudah mau aku jawab. Kenapa kamu nggak ngomong yang baik? Nggak usah dikte-dikte ya. Kenapa sih kehidupanku itu begini, sampai sekarang belum punya rumah? Karena aku lebih mencintai kebebasan. Tidak ada yang bisa mendikte diriku kan. Jadi kalau aku bekerja pada sebuah instansi misalnya, taruhlah aku menjadi manajer atau general manager, tapi akan tetap aku menjadi orang yang didikte. Kalau aku manajer didikte oleh general manager, kalau aku general manager didikte oleh pemegang saham. Aku ndak mau. Kebebasanku itu sesuatu yang mahal dan aku sudah bayar lunas. Lah dapurmu duduk sana, duduk kadang katain dikte aku. Aku juga nggak suruh kau masuk ke channelku. Kamu mau masuk mau keluar terserah. Jangan dikte aku. Ya, kamu mau tanya-tanya yang bagus. Kan aku sudah jelaskan kemarin. Kepada teman-teman juga kan aku jelaskan harus sabar. Aku juga punya keterbatasan waktu gitu. Ngomong yang baik. Kalau kamu orang Kristen, mulutmu jaga, kamu ngomong yang baik. Yesus tidak pernah
ngajarin orang untuk mendikte-dikte seperti itu. Ya. Sopo kon duduk sana duduk kadang ngatain dikte aku. Ya. Maka dari itu bagi teman-teman ya, karena memang itu penjelasannya itu rumit ya. Bagi teman-teman lain yang memang punya keinginan aku untuk menjelaskan surat Al-Jin ya, surat 72 ayat yang 8 sampai 9 itu, silakan ajukan permohonan di kolom komentar tulis ya. Jadi kalau aku menjelaskan itu, memang aku akan menjelaskan itu sebetulnya sudah aku siapkan. Itu bukan berarti aku nuruti omongan si anjing ini. Ya. Ini kan dikasih tahu melet, nggak dikasih tahu melet. Seharusnya kalau dia sudah paham yang aku jelaskan kemarin, nggak begini. Silakan kalau teman-teman mau penjelasan yang lebih tuntas lagi tentang surat Al-Jin itu, bagaimana kalau itu dinisbahkan sebagai ahli kitab, bukan jin yang itu personal tetapi gelar itu, lalu bagaimana kita memahami surat Al-Jin yang 72 ayat 8 sampai 9 gitu. Ajukan kalau kamu memang minta dijelaskan, ajukan, baik teman Kristen maupun teman Islam, ajukan permohonan ulang ya untuk aku menjelaskan itu. Jadi ketika aku menjelaskan itu, aku tidak dalam rangka menjelaskan yang ditanyakan oleh teman Kristen ini. Tapi kalau kalian tidak minta ya aku nggak jelaskan. Biar aku nggak akan jawab. Jadi kalau pertanyaan tidak aku jawab, bukan aku nggak bisa jawab, bukan aku nggak ngerti. Tapi bagaimana cara kalian bertanya gitu. Jangan dikte aku. Ya. Ini kalau aku kasih tahu, aku ini orang-orang lepas kok. Mau macam-macam, mau dikte. Tanya-tanya aja yang bagus kan. Aku jawab. Kalau kamu nggak sabar ya sudah. Karena untuk menjelaskan surat 72, 89 itu kita harus paham surat Al-Ahzab 33, 72. Ya. Bagaimana langit, bagaimana bahwa amanah itu diberikan kepada langit, langit tidak mau, diberikan kepada bumi, bumi nggak mau, diberikan kepada manusia, kepada gunung, gunung tidak mau, diberikan kepada manusia, manusia mau. Maka dikatakanlah manusia itu zolim, ya, bodoh, ya. Itu bagaimana pemahamannya, gitu. Kalau itu tidak kena, dia nggak sulit akan menjelaskan surat Al-Jin 72 nomor 8 sampai 9. Oke, jadi itu ya. Kalau memang teman-teman yang lain ya selain teman Kristen ini ya, ingin aku menjelaskan itu, ajukan permohonan ditulis di surat komentar. Tapi kalau nggak ada permohonan maka aku nggak akan jelaskan. Jadi kalau aku menjelaskan itu bukan karena permintaan teman Kristen ini, karena aku nggak suka didikte ya. Oke. Memang sepertinya nggak bisa ya. Aku sudah cek dan sudah tanya ke siapapun pakarnya, kalau aku tetap menggunakan tab itu tidak bisa aku mengcopy komentar-komentar kalian, sementara komentar-komentar kalian tuh masuk ya, bertumpuk, dan aku kalau harus baca satu persatu itu makan waktu. Tetapi untuk memilih yang penting yang mau aku jawab itu juga harus aku lakukan, nggak bisa di copy, dan memang harus pakai pakai laptop atau komputer gitu ya. Ini juga menyulitkanku, aku hilang waktu gitu loh ya, jadinya aku hilang waktu. Makanya kalau ada yang terlewat pertanyaannya atau komentarnya nggak ditanggapi itu ya mohon dimaklumi lah ya. Nih aku mau jawab ini dulu ya. Ada tadi pertanyaan bagus ya dari Mas RD. Gus Beti nuwun sewu, mau nanya, nggih Mas, satu, tolong berikan pencerahan terkait apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk jin atau hanya untuk manusia. Sementara perintah Allah, jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Jika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan hanya untuk manusia, kemudian siapa yang akan menyampaikan perintah ibadah untuk jin? Terima kasih pencerahannya. Salam sehat walafiat Gus ya. Gini Mas RE, aku sudah jelaskan kemarin kenapa sih Al-Quran itu menekankan bahwa Nabi itu manusia biasa, memang biasa, tapi dari sudut pandang physically ya, bukan morality ya. Sama seperti kita ya, bisa sedih, bisa suka, bisa duka, bisa lapar, bisa tidur, bisa ngantuk, bisa marah, bisa senang. Sama seperti manusia. Kenapa sih Nabi itu kok tidak malaikat gitu ya? Itu artinya karena Nabi itu akan menjadi
idol, akan menjadi prototipe kehidupan kita itu seperti Nabi. Maka prototipenya manusia itu harus juga manusia. Kan nggak mungkin, nggak acceptable, nggak matching ketika manusia akan menggunakan malaikat sebagai prototipe kehidupannya. Itu nggak kena, gitu Mas ya. Jadi Nabi itu hanya untuk manusia, bukan untuk jin. Ya jin nanti prototipenya jin aja. Siapa nabinya jin ya kita nggak tahu karena tidak diinformasikan. Apalagi ini hal yang gaib. Untuk hal-hal yang gaib kita tidak usah mengumbar daya eksplor kita, karena kita sudah dibatasi. Misalkan tentang ruh itu kita nggak boleh mengumbar karena sudah dikatakan bahwa ruh itu urusan Tuhanku. Kamu tidak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit. Sudah kita dibatasi itu ya. Seperti ini kita tahunya bahwa jin manusia disuruh ibadah, ya sudah disuruh ibadah. Terus ibadahnya bagaimana jin? Ya kita tidak tahu, orang tidak diinformasikan. Informasi yang masuk kepada kita itu adalah ibadah, ya sudah sebatas itu. Kalau kita ngomong begini begitu itu berarti justru itu mengada-ngada. Dari mana dia tahu kalau ibadahnya jin itu begini dan begitu? Ya. Begitu juga nabinya siapa? Dengan logika berpikir yang aku susun, nabinya ya seharusnya memang jin, nggak mungkin manusia. Karena prototipe manusia dijadikan prototipe bagi jin itu nggak kena. Ya. Dimensinya aja enggak kena gitu Mas ya. Jadi kalau menggunakan analisa-analisa itu, aku sarankan kalau kita berbicara sesuatu yang gaib, itu yang transrasional, ya kita harus terima sebatas apa yang diinformasikan oleh kitab suci. Jangan melampaui, mesti ngawur gitu. Kalau ada yang bilang, oh jin itu sholatnya itu nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, langsung ngadep wae gitu. Aku tanya, dia tahu dari mana? Kan kemeru gitu. Jadi kalau dikatakan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, ya sudah sebatas itu aja kita tahu, berarti jin itu diperintahkan ibadah. Masalah nabinya siapa, yang menyampaikan tata cara ibadahnya siapa, itu di luar kapasitas kita untuk mengetahui. Karena apa? Karena itu gaib dan kita tidak diberitahu. Kita tahu sebatas yang diberitahu saja. Yang tidak dikasih tahu ya sudah. Apalagi ini kan memang gaib, dimensinya beda. Kecuali sains. Ya, kalau sains itu beda karena sains itu empiris. Dia akan berbicara riset, dia akan berbicara data, dia akan bicara uji materi. Lah kita mau uji materi jin gimana? Ya, kita masuk lab apa ada laboratorium jin itu kan enggak ada gitu. Jadi itu Mas ya jawabanku, dan terima kasih ya. Alhamdulillah matur nuwun doanya ya, semoga doa yang bagus juga tercurahkan untuk Anda dan keluarga, semoga sehat selalu ya. Ini sudah dijawab juga ya, artinya Mas IA ini sudah memberikan tanggapan juga ya. Cocok Mas, aku juga penasaran nih, aku tambahkan poin ketiga ya, dimana Quran surat 21 ya, Al-Anbiya 101 menyatakan bahwa tidaklah kami mengutus melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam ya. Ya memang begitu ya. Kalimatnya semesta alam, tapi apakah itu termasuk alam gaib? Tidak dikatakan. Apakah itu hanya termasuk alam dunia yang nyata ini saja? Juga tidak dikatakan. Akhirnya apa? Kalau kita melampaui sesuatu yang gaib, seperti aku bilang tadi, tanpa petunjuk, itu ngawur. Gitu loh ya. Makanya hadis-hadis juga kalau itu terkait yang gaib, itu harus ada petunjuk. Kalau nggak ada petunjuk ngawur itu. Ya, Kanjeng Nabi mau turun lagi itu petunjuknya mana? Paling-paling di hadis, aku sudah bicarakan kemarin. Al-Quran tidak mengatakan begitu. Masalahnya sejauh apa hadis itu akurat? Orang sudah disampaikan 2 kali kok ya. 2 kali itu di surat apa yang teman kita sudah nukil kemarin, di Quran surat Ali Imran surat 3144 dan Quran surat Al-Maidah 75 ya. Nabi-nabi dulu itu sudah pada berlalu. Kok masih ada nabi lagi? Tapi ya gitulah. Kalau sudah memang tidak mencari benar salah tapi mencari menang kalah, dia akan berapologi. Oh, ini turun tidak sebagai nabi. Itu kan apologetik yang dibangun. Tapi ya sudahlah, monggo ya silahkan.
Kalau maunya begitu ya terserah. Tapi sesuatu yang gaib itu harus dalam petunjuk informasi dari Allah. Ya, Allah tidak pernah ngomong nanti Kanjeng Nabi bisa turun lagi, tidak pernah. Oke, mana lagi? Ini untuk teman Kristen kita, ya, Mas DR. Kemarin aku sudah jawab Mas DR ya, tapi ini tanya lagi itu oke lah ya. Pertanyaannya juga cukup bagus ya, cukup santun lah ya. Sesuatu yang jahat sudah pasti menentang Allah, gitu ya. Ini aku baca dulu komennya Mas DR ini ya. Bagaimana sesuatu yang menentang Allah diciptakannya? Ya, atau begini. Sesuatu yang jahat sudah pasti menentang Allah. Bagaimana sesuatu yang menentang Allah diciptakan olehnya? Ya. Tuhan yang maha baik sudah tentu menciptakan kebaikan. Jika ada manusia yang mengatakan Tuhan menciptakan yang jahat, sebenarnya dia adalah pembangkang itu. Kegelapan tidak bisa mengukur terang. Silakan JM bawa rumus ilmiah akademis untuk mengukur kegelapan jika tidak ada terang. Terus terang aku agak confused juga, ini sebetulnya pertanyaannya mau kemana gitu ya, karena dalam bahasa filosofis ya dia tidak tunjuk poin, jadi aku coba meraba-raba aja lah ya. Begini Mas, sesuatu yang jahat sudah pasti menentang Allah, oke lah ya. Bagaimana sesuatu yang menentang Allah diciptakan olehnya? Nah, diksi diciptakan itu aku kurang setuju Mas. Ya. Sebetulnya jahat ya dan baik itu diciptakan atau dilakukan? Coba. Kan ya, diksinya perlu kita sepakati dulu ya. Sebetulnya baik dan jahat itu diciptakan atau dilakukan. Kalau Allah, Elohim, Yahweh ya menciptakan langit dan bumi, itu aku setuju, menciptakan. Meskipun nanti dalam Bible itu aku juga agak rancu, apa bedanya menciptakan dengan menjadikan? Ya. Karena kita kehilangan original teksnya. Jadi kita akhirnya hanya mampu mengkoreksi dari terjemahan dan terjemahan. Padahal secara akademis terjemahan itu tidak boleh menghakimi terjemahan. Yang menjadi hakim itu harus original teksnya. Masalah kitab Anda itu original teksnya sudah tidak ada, Mas. Ya, nggak seperti Al-Quran. Makanya aku tanya dulu, yang betul itu kalau kita sudah berbicara tentang baik dan buruk itu diciptakan atau dilakukan? Kecuali Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan jin. Tapi kalau dalam kekristenan kan jin itu tidak diciptakan ya, tidak ada ya. Allah menciptakan malaikat, kemudian malaikat itu membangkang menjadi jin, si yang disebut dengan Lucifer itu yang kemarin sudah kita bicarakan ya. Jadi itu Mas, diksinya ini belum ketemu, diciptakan atau dilakukan gitu. Tapi kita lalui lah itu ya. Oke. Tuhan yang maha baik sudah tentu menciptakan kebaikan. Nah ini juga menciptakan kebaikan atau melakukan kebaikan. Kan ini abstrak. Ya. Lanjutnya, jika ada manusia yang mengatakan Tuhan menciptakan yang jahat, sebenarnya dia adalah pembangkang itu. Jika itu artinya belum tentu. Ya, kalimat besar jika maka gitu ya. Tapi yang di jika itu ada nggak manusia yang mengatakan Tuhan menciptakan yang jahat? Kalau ada berarti dia pembangkang. Ya. Oke, kegelapan tidak bisa mengukur terang. Nah, sekarang terang bisa nggak mengukur kegelapan? Coba. Kalau kegelapan tidak bisa mengukur terang, lah terang bisa nggak mengukur kegelapan? Kan tinggal tak balik gitu aja. Ya. Berikutnya, silakan JM bawa rumus ilmiah akademis untuk mengukur kegelapan jika tidak ada terang. Ya aku juga bertanya, kalau tidak ada terang, ada gelap nggak? Kalau nggak ada gelap, ada terang nggak? Ini kan permainan filsafat. Ya.
Seperti aku bilang, kalau semua salah, benar itu ndak ada. Kalau semua benar, salah itu menjadi ndak ada. Adanya benar karena adanya salah. Adanya salah karena adanya benar, itu pembanding. Kalau semua gelap, gelap itu jadi nggak ada. Kalau semua terang, terang itu jadi nggak ada. Karena itu pembanding. Kita katakan gelap karena adanya terang. Kita katakan terang karena adanya gelap. Gitu loh. Itu pembanding. Begitu juga kebenaran. Kalau semua benar, benar itu menjadi nggak ada. Kalau semua salah, salah itu menjadi nggak ada. Adanya benar karena adanya salah. Adanya salah karena adanya benar. Makanya kan aku sudah bilang kemarin, teman-teman Kristen itu ini sih sekedar memberikan sebuah kritik, tapi bukan yang tanpa solutif ya. Jangan terlalu gampang bilang aku pasti masuk surga, aku pasti masuk surga. Nggak bisa. Karena dalam kekristenan sendiri itu konsep teosnya itu beda-beda. Dan itu ya antara Tritunggal dan antara oneness itu beda sudah. Meskipun sama-sama memposisikan Yesus secara sama, tapi beda. Apalagi dibanding dengan tunggal yang itu disebut Kristen Tauhid atau Kristen Unitarian, yang di dalamnya nanti di dalam pemikirannya itu sama gitu ya, tentang konsep teos itu ada saksi Yehova ya. Apakah ketiga-tiganya itu benar? Nggak bisa. Kebenaran itu tunggal. Lah kalau kamu Kristen Tritunggal, kamu ngaku masuk surga. Ternyata nanti yang benar itu Kristen Tunggal, kan kebelangsak kamu. Begitu juga sebaliknya. Jadi jangan terlalu percaya diri lah kalau Kristen pasti masuk surga. Kristen yang mana dulu? Orang Kristen aja ada 3 yang tidak sama kok. Jadi kerangka berpikir begitu. Nggak mungkin kalian semua itu masuk surga. Di antara 3 itu pasti 1 yang benar. Nggak mungkin 3-tiganya benar, 3-tiganya beda. Jadi gitu Mas, ada fungsi pembanding ya. Jadi kalau sampean tanya ya, aku juga jawab dengan pertanyaan. Gitu loh. Silahkan GM bawa rumus ilmiah akademis untuk mengukur kegelapan jika tidak ada terang. Lah aku juga bisa menjawab dengan itu. Bisakah dikatakan terang kalau tidak ada gelap? Itu. Ya. Gitu Mas, ya. Biasalah ini permainan filsafat biasa di kampus-kampus filsafat biasa gini. Itu Mas ya jawabannya, semoga harapanku sih semoga puas, tapi kalau tidak puas ya mohon dimaklumi. Terima kasih Mas DR atas pertanyaannya ya. Oke. Ini yang tentang apa namanya ini? Nabi sudah ya. Ini aku screenshot semampuku ini Mas. Nah, aku akan menjelaskan ini dulu. Tapi aku cari nggak tahu. Aku cari-cari nggak ketemu lagi di komentarnya di mana. Sederhana komentarnya ya. Gini, seingatku gini. Katanya malaikat itu didesain patuh. Patuh itu artinya tidak membantah, tidak gitu ya. Tapi kenapa ketika Allah ingin menjadikan manusia khilafah itu kok dibantah gitu? Kira-kira gitu pertanyaannya. Karena aku cari-cari pertanyaan itu ada di mana nggak ketemu ya. Mau aku screenshot enggak, tapi kira-kira begitu. Intinya beginilah ya. Dia mengatakan kalau malaikat itu dikatakan patuh, oh iya ya. Jadi ingat aku. Jadi gini Mas DR ya, aku jelaskan lagi. Ini kerangka Islam loh ya, kerangka Kristen kan tidak begitu. Cuman bedanya tipis kok ya. Ini Allah ya, ini menciptakan malaikat. Nampak ya Le? Menciptakan jin ya, menciptakan manusia. Ya kalau di Kristen kan jin itu tidak ada. Jin itu nanti dari malaikat yang membangkang, yang itu Lucifer itu ya. Oke. Malaikat ini Mas, ya itu didesain itu dia tunduk patuh. Tidak, karena dia tidak punya pilihan lain, maka dia non alternatif, tidak punya pilihan. Ini bahasaku loh ya supaya kalian gampang menerima, non alternatif. Ya.
Ini kan disuruh lain lagi ya, antara jin dan manusia ya, khususnya manusia ya yang dijelaskan itu aku menjadikan khalifah di bumi ya. Jadi ini saling terkait pertanyaannya ya, antara ini dan tentang malaikat kok membantah ya, nanti tentang iblis gak disuruh kok sujud ya. Kan begini di ayat 32 ya. Kamu buka Al-Qur'anmu di 2:30. Buka Al-Qur'anmu 2:30. Aku nggak setuju dengan terjemahan depak ya. Aku setujunya begini. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku yang menjadikan khalifah di bumi gitu ya. Bukan aku hendak menjadikan ya, tapi fiilnya itu mendukung untuk diterjemahkan aku menjadikan khalifah di muka bumi, maksudnya manusia ya. Mereka itu siapa? Malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi, orang yang akan membuat kerusakan ya, membuat lagi menumpahkan darah ya. Padahal kami maksudnya malaikat itu senantiasa bertasbih, memuji engkau, mensucikan engkau gitu ya. Lihat apa kata Allah, bagus sekali. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Subhanallah. Allah yang Maha Agung sangat bijaksana. Dia menggunakan diksi pengetahuan. Jadi argumentatifnya itu pengetahuan, bukan kekuasaan. Tidak mengatakan aku yang menguasai, yang kamu tidak berkuasa di sini. Tidak. Tapi pendekatan dialognya itu pengetahuan. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi basisnya basis pengetahuan. Kalau Allah mau begini kan bisa saja. Aku yang berkuasa di sini, lu mau apa? Gue mau bikin khalifah, khilufu, khulufa. Kan bisa saja. Tapi Allah tidak mau, meskipun Allah bisa begitu. Makanya sesuatu itu bisa terjadi bukan karena Allah bisa terus Allah melakukan, enggak. Allah mau enggak? Gitu. Jadi kalau ngomong Allah itu serba bisa, maka Allah bisa menjadi manusia. Iya, masalahnya Allah mau nggak jadi manusia? Nggak mau. Dia nggak mau disamakan gitu ya. Oke, karena begini ya, makanya wawasan teologis itu perlu, apalagi seseorang ketika dia akan menjadi penguasa. Kalau wawasan teologisnya kurang, dia akan memimpin dalam pemerintahannya itu hanya berdasarkan kekuasaan. Jadi aku yang berkuasa, bukan aku yang mengetahui, bukan. Ya ini Allah sudah mengajarkan supaya kita tidak arogansi, berbicara atas dasar pengetahuan. Misalkan bikin undang-undang, kenapa undang-undang begini? Ya jelasan saja berdasarkan pengetahuan si penguasa itu tentang undang-undang itu. Jangan ngomong, orang Jawa bilang itu geni, apa omongannya mau diamininya sebagai hukum. Itu namanya itu geni dan itu namanya kesombongan. Allah tidak mau, padahal Allah bisa mengatakan aku yang berkuasa, ngapain kamu ikut-ikut. Tapi Allah tidak mau. Dengan kebijaksanaannya Allah mengatakan aku yang mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Basicnya kepengetahuan. Coba kalau penguasa-penguasa dari tingkat RT, RW, bupati, gubernur, presiden, raja-raja di seluruh dunia ini kan ada kerajaan juga. Semua berbasis teologis pengetahuan. Enak hidup ini. Masalahnya orang kalau sudah berkuasa basisnya itu kekuasaan. Dia nggak pernah baca Al-Quran. Inilah yang aku bilang, Al-Quran ini subhanallah. Makanya dia dibilang mukjizat. Itu yang kemarin aku jelaskan. Oke, ya kita kembali ke sini ya. Jin tidak dijelaskan, ya. Tapi di sini dijelaskan sebagai khalifah. Khalifah itu ada tafsiran lain, tapi aku membicarakan tafsiran yang ini karena tafsiran yang lain itu sudah aku jelaskan kemarin ya. Khilafah itu amanatullah, sedangkan khalifah itu orang yang menyandang amanatullah. Tapi ada tafsir lain, khalifah itu artinya bergonta-ganti, gonta-ganti ya. Contohnya begini, ketika Kanjeng Nabi mangkat, maka diangkatlah khalifah. Sebetulnya itu khalifatul rasul, pengganti rasul gitu loh.
lama-lama rasulnya nggak disebut menjadi khalifah. Nah, khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah 30 menit ya. Utsman, khalifah Ali gitu ya. Sebetulnya itu harusnya lengkapnya khalifatul rasul, pengganti. Ya. Jadi khalifah, aku tidak menjadikan khalifah itu berganti-ganti. Jadi manusia ini makhluk alternatif. Sebetulnya jin juga ini makhluk alternatif. Cuman jin nggak disebut ya. Berganti-ganti. Ya. Berganti-ganti ya. Oke. Berganti-ganti ya. Maka disebut dia makhluk alternatif. Berganti-ganti mana? Berganti-ganti dari ini. Dari taat. Nampak sini bangkang atau ingkar. Nih. Beda karakternya dengan ini, maka dia disebut alternatif. Ya. Dia bisa melakukan ketaatan, juga bisa melakukan pembangkangan. Nah, disinilah yang artinya kita diberi free will, ya, free will atau free will itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya? Kebebasan, ya, kebebasan apa nih? Kebebasan untuk melakukan sesuatu, free will apa sih? Permohonan kebebasan. Intinya dia diberikan kebebasan gitulah ya untuk menentukan pilihannya. Dikasih free will ya, kebebasan. Nah, kalian tahu lah ya, nggak usah aku jelaskan, nanti cari kamus bahasa Inggris. Free will itu ya kebebasan. Kenapa kita dikasih kebebasan? Karena kita sudah ada otak, dikasih otak. Otak itu adalah penglihatan, pendengaran, dan hati. Itu kumpulan jadi satu dari otak. Makanya aku bilang, kalau di pondok-pondok pesantren aku sedang ngisi kajian ditanya, bisakah orang di luar Islam itu masuk surga? Maka aku jawab bisa, asal dia memenuhi syaratnya. Apa? Otaknya harus gila dulu. Jadi kalau dia gila, meskipun dia tidak Islam, dia bisa masuk surga. Karena apa? Karena orang gila itu tidak dimintai pertanggungan jawab. Kalau otak gila itu tidak dimintai pertanggungan jawab. Ya. Jadi kita dimintai pertanggungan jawab karena kita dibeli otak sehat. Otak ini yang menentukan free will, kebebasan. Kita mau taat atau kita mau membangkang, gitu loh. Ya. Kita akan melakukan ketaatan, apa kita akan melakukan pembangkangan terhadap, yang kemarin kita sudah bicarakan, hukum Allah. Ini ya, aku ini free will ini. Nanti aku mau sholat, aku tidak sholat, itu Allah bebaskan aku. Itu pilihanku, aku dipersilakan menentukan pilihan. Tetapi jangan lupa, sebetulnya kalau dalam perspektif Islam, free will itu bukan kebebasan titik, bukan. Free will itu kebebasan beresiko. Kalau pilihanmu gini, resikonya gini. Kalau pilihanmu gini, resikonya gitu. Dan itu sebuah sunatullah yang sudah tidak akan berubah sampai akhir nanti. Jadi kalau orang melakukan ketaatan, pasti nanti resikonya itu ya jannah. Itu sudah sunatullah yang gak bisa dirubah. Kalau orang melakukan pembangkangan, resikonya ya nar. Itu sunatullah, gak bisa dirubah-rubah sampai nanti akhir. Jadi gak ada ceritanya orang yang bangkang terus masuk jannah, itu gak ada ceritanya. Itu yang dimaksudkan bahwa ketetapan Allah itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Ya, orang taat masuk nar tuh nggak ada ceritanya. Ya, tetapi ingat, free will, kebebasan kita itu adalah kebebasan beresiko. Ya, tidak kebebasan yang bebas semau-maunya tanpa resiko. Dari sinilah maka tadi aku mengatakan sebetulnya taat dan bangkang itu diciptakan atau dilakukan. Gitu. Ya Mas ya, Mas yang Kristen tadi apa namanya tadi? Oke. Mana penghapusnya? Ya. Jadi ini sudah jelas ya. Beresiko ya. Kalau ini alternatif, ini non alternatif, sudah jelas lah ya. Oke, aku akan menjawab yang malaikat kok katanya taat terus tapi kok memprotes gitu ya. Jadi gini, Mbak atau Mas tadi yang tanya lah, lupa aku ya. Pokoknya yang tanya gitu aja lah ya.
Itu tidak Mbak. Itu sudah dijelaskan, ada tadi teman yang menjelaskan, jadi aku menambahi saja. Itu tidak membangkang, itu mengkonfirmasi, bertanya gitu ya. Kan begini. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, aku, maksudnya kepada malaikat ya, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat berkata, lihat kalimatnya aja tanda tanya. Jadi bukan membangkang, tanda tanya. Mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau, dengan mensucikan engkau. Lihat itu ada tanda tanya. Ini kalimat tanya, bukan kalimat protes atau membangkang, bukan. Jadi malaikatnya itu tanya gitu loh. Maka dijawab oleh Allah. Ya. Jawabnya Allah apa? Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu Mbak ya. Jadi bukan kok malaikat kok katanya ton alternatif selalu taat. Ini kok buktinya tidak taat, membantah, bukan membantah Mbak ya. Ini bertanya. Bentar aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut sekarang. Masuk ke ayat nomor 31 ya. Dan dia mengajarkan kepada khalifah itu Adam ya, maksudnya Kanjeng Nabi Adam. Nah, ini aku nggak setuju. Ini terjemahnya nama-nama. Isim itu bukan nama saja. Jadi kalau aku menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan dengan nama Allah, bukan, tapi dengan ilmu Allah, dengan ajaran Allah. Kita mau ngapa-ngapain itu harus bismillah. Mau berangkat kerja, mau berangkat bisnis, mau bermain kemana saja itu harus dengan bismillah. Artinya apa? Dengan ilmu Allah, dengan ajaran Allah. Seperti Soekarnoisme itu ajaran Soekarno. Jadi isme itu dari asma ini loh, Arubian ini loh asal katanya. Ada Soekarnoisme, terus isme siapa lagi yang lain lah. Itu artinya Soekarnoisme berarti ajaran Soekarno. Lah isme itu dari asma ini. Artinya ajaran. Maka kalau aku mau terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim itu dengan, kalau umumnya kan dengan nama Allah. Aku enggak, dengan ilmu Allah atau dengan ajaran Allah. Kita mau kerja Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap kerja kita itu berjalan atas ajaran Allah. Sehingga nanti bertanya, kalau gue korupsi kira-kira ini melanggar ajaran Allah enggak ya? Gitu loh. Jadi antara otak dan hati connect. Kalau gue ini enggak ada yang tahu nih, anggaran gue hajar aja 10% lah untuk masuk kantong gue. Nah terus koleksi. Ini bismillah enggak seperti ini? Melanggar ajaran Allah enggak seperti ini? Gitu loh. Begitu juga kalau kalian mau berdagang ya. Ini enggak tahu ini pembelinya nih, yang bagus-bagus di atas, yang di tengah nanti aku kasih misalkan bawang merah ya, bawang yang sudah busuk-busuk. Nah itu bertanya antara logika dan nurani itu bekerja. Ini melanggar ajaran Allah enggak? Allah mengajarkan demikian tidak? Ya kalau tidak jangan lakukan, kalau dilarang jangan lakukan. Gitu loh. Nah, itu termasuk makhluk alternatif tadi. Makanya baik dan buruk itu bukan diciptakan tapi dilakukan gitu. Ya. Oke, aku lanjut. Dan dia, Allah, mengajarkan kepada Adam pengetahuan, seluruh pengetahuan. Ini jamak ini ya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Ya. Lalu berfirman, sebutkan kepadaku, maksudnya berfirman kepada malaikat ya. Sebutkan kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Apa jawab malaikat? Mereka, maksudnya malaikat menjawab, ini yang 32 ya. Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Taslim. Nggak bangkang mbak malaikatnya. Sorry mbak Thomas yang tanya ya. Taslim dia, tunduk patuh. Ya, apa yang dikatakan oleh, kan ini kan dialogis ini ya. Ya wes, kamu tadi tanya, sekarang ini Adam aku kasih ilmu pengetahuan. Ya, sekarang kamu coba ya diperintah sebutkan pengetahuan yang ada. Malaikat menjawab,
Yang intinya, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan. Jadi malaikat itu bisa tahu karena diberitahu. Gitu. Ya. Berikutnya ayat 33, ini menarik ini ya. Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka pengetahuan ini. Harusnya ajarkanlah pengetahuan ini yang tadi telah aku ajarkan." Ya gitu sebetulnya. Kalau kita lihat alur ceritanya ya. Maka setelah diberitahukan kepada mereka ya, maksudnya Adam memberitahukan ya. Nama-nama keilmuan itu Allah berfirman, "Bukankah sudah ku katakan kepadamu," maksudnya malaikat ini ya, "bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi." Ya jelas saja orang dia yang punya, dia yang bikin ya. Jadi gampang sih. Dia siapa? Allah. Syaratnya apa? Dia harus mengetahui antara langit dan bumi. Karena apa? Karena dia yang bikin langit dan bumi. Ya kalau bikin laler aja tidak bisa, mau dibilang Allah gimana? Ya. Oke. Selanjutnya, langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah ini yang ditanyakan oleh, jadi gitu Mbak ya, Mas, nggak tahu aku Mbak Thomas, tentang karena ini satu nafas ini pertanyaan dari saudara tiga kita ini, tentang malaikat itu membantah atau tidak, membangkang atau tidak, sudah aku jelaskan tidak ya. Itu bertanya dan sudah dijawab, dan akhirnya taslim, patuh, mengikuti apa yang katakan Kanjeng Nabi Muhammad, yang dikatakan Gusti Allah Agung, seperti yang termaktub di surat 32 itu ya, langsung mengatakan Maha suci Engkau. Itu pengakuan dari malaikat. Itu jawabannya ya. Sekarang jawaban yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Sudah 30 menit ya. Duh, maunya bikin yang singkat-singkat tapi tidak bisa ya, mohon dimaklumi ya. Ini dari Mbak YT ya. Mbak YT jelas pusing ini kepalanya, dan teman-teman juga pusing kepalanya. Karena teman-teman tidak memberikan jawaban yang lugas kepada Mbak YT, akhirnya berputar-putar seperti anjing menggigit ekornya ya. Seperti anjing yang menggigit ekornya. Gitu juga teman-teman Kristen itu kalau suruh menjelaskan konsep duinitas misalkan, itu berputar-putar seperti anjing menggigit ekornya, muter aja, tapi nggak bisa memberikan penjelasan yang sehingga otak bisa menerima gitu ya. Memang nggak bisa orang itu melanggar kebenaran otak ya. Begitu juga Tritunggal, muter aja gitu. Nah ini teman-teman Islam juga muter ini, aku sudah baca tadi ya. Makanya aku bilang, meskipun aku tidak kasih apa-apa, tapi aku baca tulisan kalian ya. Aku ada waktu aku baca. Oke, mumpung aku ingat, ada yang kemarin minta kalau aku jadi apa, dari pengacara gitu untuk kasus hukumnya yang sekarang terjadi itu ya, tentang yang berhubungan dengan agama itu. Kalau jadi lawyer nggak bisa lah Mbak, nggak bisa Mas. Lawyer itu kan harus memang punya izin ya. Paling bisanya itu sebagai saksi ahli gitu. Kalau saksi ahli bisa, dan aku tidak masalah untuk jadi saksi ahli, tapi untuk saksi ahli yang keduanya, jangan hanya yang salah satunya saja gitu. Nanti kita buka-bukaan di sana. Dan tadi malam itu aku pulang jam 12 malam, makanya ini masih ngantuk-ngantuk juga ya. Shooting di salah satu channelnya teman, diminta untuk ngisi di sana. Ya tentang ini, dan pertanyaannya kok sama dengan ini ya. Mau nggak atau bersedia ya kalau diminta menjadi saksi ahli? Ya aku bilang ya, dengan senang hati. Tentunya dibeliin tiket ya. Lah kalau ke Jakarta suruh ongkos sendiri, duitnya mbahmu apa? Tak nggih nukono susu anakku apa? Ya, ya gini lah Mbak, orang-orang lapangan tuh bicara bla-blaan ya. Kadang-kadang aku juga khawatir, tapi semoga kalian sudah lama, yang sudah lama-lama terutama di channel, ngerti lah karakterku ya. Kalau aku ngomong mbahmu itu jangan ditanggapi terlalu serius. Oke. Mbak YT ini tanya begini. Yang diperintahkan untuk sujud itu adalah malaikat, ya kan? Kenapa iblis yang nggak ikut sujud itu yang dimarahi? Loh, yang diperintahkan cuma malaikat. Aku kan nggak ikut diperintahkan untuk sujud kepada Adam, kata iblis gitu ya.
Iblis itu kita kalau di surat ini belum tahu loh ya, dia iblis yang mana. Nanti kita harus lihat surat berikutnya, apakah dia iblis yang manusia atau iblis yang jin ya. Terus terang pertanyaan ini juga pernah menjadi ganjalan dalam pencarianku. Jadi bagus pertanyaannya Mbak YT ini ya. Dan teman-teman jawab juga tidak taktis berputar-putar. Ya. Tapi semoga dengan kajian ini ya taktis ya bisa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Udah setengah jam leh. 45 menit. Mbak YT itu begini. Mbak YT coba itu banyak tersebar ayatnya lah ya. Aku ya tapi Mbak kok ini kan ya. Insya Allah masa keliru aku. Sebentar. Kalau keliru maafin ya. Iya Mbak ini. Insya Allah bener ini Mbak ya. Kalau Mas ya mohon maaf. Atau YT itu aja lah daripada salah. Untuk YT ya. Coba kamu baca di Al-Quran tuh banyak tersebar. Ada di surat Waqiah atau di surat-surat yang lain gitu ya. Itu kalau berbicara tentang jannah, tentang surga, itu perempuan tidak pernah disebut loh. Ya. Perempuan itu tidak pernah disebut. Atau kalau pernah mungkin hanya beberapa. Kalau pernah lah ya, aku agak lupa ya. Tapi senyampang yang aku tahu, kalaupun pernah itu tidak sesering laki-laki. Biasanya yang disebut itu laki-laki. Perempuannya tidak disebut. Ya. Tapi kalaupun ada disebut tuh mungkin beberapa ayat dan aku lupa ya, aku lupa. Nanti tolong dicek dan diluruskan kalau aku salah. Maksudku begini, coba kamu baca itu ayat-ayat yang berhubungan dengan surga. Itu yang disebut itu laki-laki loh. Ya. Itu gendernya laki-laki. Ya. Laki-laki. Makanya ini dalam guyonan-guyonan kalau misalkan aku habis ngisi pengajian ya atau kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak gitu ya. Biasanya yang terlontar gini. Ya enak bapak-bapak dapat bidadari. Ya ini yang ibu-ibu nggak dapat bidadara. Gimana itu? Logika berpikirnya gimana penjelasannya ya? Nggak dapat bidadari nggak dapat bidadara. Oh berarti di surga sana itu ada ketidaksetaraan gender itu ya. Laki-laki doang yang enak dapat bidadari ya, yang perempuan nggak dapat bidadara karena nggak ada bidadara itu. Meskipun sebetulnya nanti kapan-kapan kalau kita ngaji itu bidadari yang dimaksud itu seperti apa sih ya, supaya nanti nggak ngeres ya. Tapi kalau dipahami secara salah bidadari itu yang ngeres dari pikirannya ya. Tapi yang penting untuk langkah pertama dulu aku sampaikan bahwa sebagai contoh kamu baca ayat-ayat tentang Al-Quran itu nggak disebut perempuan ya, mesti yang disebut laki-laki. Makanya janjinya itu bidadari nggak ada bidadara itu nggak ada. Nah terus apakah dengan demikian perempuan atau wanita itu tidak berhak masuk surga? Padahal ada di ayat di Al-Quran mengatakan baik laki-laki dan perempuan yang bertakwa dia sama-sama punya hak untuk masuk surga, hak untuk memiliki jannah. Tetapi mengapa ketika cerita tentang jannah itu ya selalu yang disebut laki-laki aja? Ayo gimana gitu jawabnya? Kalian sudah ngaji kemana? Coba tanya guru ngajimu, bisa jawab nggak, ngerti nggak? Atau dia punya jawaban yang beda ya, sehingga menjadi tambahan dari jawaban yang aku berikan, tambahan pengetahuan. Nggak apa-apa, nanti mau pilih yang mana itu terserah. Aku kan sudah bilang, kamu ngaji di sini tidak harus kamu seperti Gus Bekti, jangan. Dan aku nggak suka kalau kamu menjadi aku. Ambil aja pengetahuan dari aku. Kalau kamu setuju, nggak setuju, tinggalkan. Dan kamu harus menjadi dirimu sendiri. Gitu. Jangan jadi Gus Bekti. Kamu harus percaya diri bahwa kamu harus punya otoritas atas dirimu sendiri. Yang boleh kamu ambil dari sini adalah pengetahuan doang. Ya. Seperti aku sama guru kalau ngaji. Aku nggak mau dijadikan copy paste guruku. Enggak. Guruku aku hanya mengambil pengetahuannya. Ya. Masing-masing punya otoritas. Coba nanti kamu tanyakan sama gurumu, ustadzmu, kiaimu ya. Gimana sih menjawab pertanyaannya YT ini? Bismillahirrahmanirrahim.
Sekarang aku jawab ya. Nanti kalau kalian tanya sama guru-guru kalian punya jawaban lain itu terserah mau pilih yang mana karena tapi setidaknya aku menambahkan collection jawaban untuk kalian ketahui. Jadi gaya bahasa Al-Qur'an itu begitu, ya. Dia tidak harus menyebut semuanya. Dia biasanya menyebut satu sebagai perwakilan saja, tapi itu berarti sudah semua. Gitu YT ya. Contohnya di tentang jannah tadi. Walaupun nggak ada bidadara, supaya gampang aku nyampaikan ini ya, karena nanti kita akan diskusi tentang bidadari-bidadara itu gimana juga kan, masih panjang lah itu ya. Walaupun tidak ada bidadara, karena bidadari itu dikonotasikan perempuan dan itu jatahnya laki-laki ya. Oh berarti wanita tidak masuk surga, perempuan nggak masuk surga. Enggak, jangan khawatir, kan Al-Quran sudah bilang pokoknya kalau kalian takwa, mau laki mau perempuan tuh punya kapling di surga. Masalahnya kalian takwa enggak, gitu loh. Nah, tapi itu enggak disebut saya. Enggak disebut perempuan, enggak disebut laki-laki. Iya, tidak disebut. Memang gaya bahasa Al-Quran seperti itu. Menggunakan perwakilan satu saja yang disebut, tapi itu meliputi lainnya. Gitu mbak. Sorry mbak, gitu ya mbak, bu mas lah. Begitu jawabannya ya. Nah sekarang terkait dengan Quran surat Al-Baqarah ya, surat yang 34 ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, yang disebut cuma malaikat mbak ya. Ya wis mbak lah paling mbak ini ya. Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Kita di sini iblis belum tahu ya, ini iblis manusia atau iblis jin ya, kita belum tahu. Nanti tahunya itu di surat Al-A'raf surat 7, 11, 12. Dari apa? Dia mengatakan bahwa bagaimana aku mau sujud, orang aku dari api, dia dari tanah gitu ya. Di surat Al-A'raf. Nanti kita lihat itu kembali lagi menyusuri surat Al-Ahzab 3372 dan Al-Jin surat surat Ar-Rahman 55 ayatnya 11 sama Al-Hijr 15 suratnya 27. Di sana dijelaskan bahwa jin itu diciptakan dari api gitulah. Jadi ketika iblis mengatakan, "Kenapa kamu tidak mau sujud?" "Untuk apa aku sujud, orang aku dari api sedangkan dia dari tanah." Berarti kita bisa pastikan berdasarkan surat Ar-Rahman surat 55 15 dan surat Al-Hijr 15 27, jinnya itu bukan jin manusia tetapi jin iblisnya itu bukan iblis manusia, tapi iblis yang dari jin. Karena iblis dan setan itu kan karakter, bukan personal. Ya, begitu Mbak ya. Aku nggak tuliskan ayatnya, tapi semoga ngerti lah ya, karena keterbatasan ruang. Pertanyaannya, iblis atau si jin itu, kita tulis jin lah ya, itu memang tidak disebut, tapi dia sudah termasuk malaikat. Itu maksudnya termasuk yang disebut, yang itu diwakili oleh malaikat gitu mbak. Sama seperti tentang surga tadi, wanita nggak disebut, cukup laki-laki. Laki-laki itu sudah cukup mewakili wanita. Begitu juga malaikat itu sudah mewakili jin. Aku justru lebih luas lagi, kata mereka di sini tuh bukan hanya malaikat, jin, tiga, tapi malaikat, ya, jin dan manusia. Kalau aku tafsirku lebih luas lagi. Jadi yang disebut mereka begini ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka. Nah, merekanya ini kalau aku ya, para malaikat, para jin dan para manusia. Kecuali iblis, ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Nah, iblis disebut. Iblis itu dari apa? Ternyata bukan dari manusia, dari jin. Nah, berarti jin itu juga disuruh, cuma sudah diwakili oleh malaikat. Itu mbak ya. Mungkin sudah cukup jelas di sini ya. Sudah cukup jelas. Sebentar, aku cek lagi. Nanti kadang-kadang aku sudah tutup, ada lagi yang belum aku sampaikan ya.
Jadi gitu ya, gaya bahasanya seperti itu. Karena begini, Mbak ya. Di sini ini di Depak ini ya, terjemahan Depak, aku sudah kupas ini tapi di channel lain ya. Tapi di kita tentang Adam dan Hawa juga sudah aku jelaskan ya. Nah, ini aku review sebentar ya. Di surat 35-nya begini. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu. Ah, ini aku nggak cocok ini. Istrimu. Ya. Di sini Adam perannya diperkecil. Sebagai apa? Sebagai suami. Enggak. Adam ini sebagai nabi, maka dengan pasanganmu jauh-jauh. Lihat deh Al-Qur'an deh. Al-Qur'an lihat, bukakan surat 235 ya. Jadi gini. Adam ya itu menjadi kecil perannya kalau dia diperankan sebagai kalau jauh-jauh itu dikatakan istri, padahal istri itu surat 35 surat 35 lihat, coba baca itu yang Arabiannya, yang istri itu apa di situ, jauh-jauh. Surat 2 ayatnya 35. Surat 2 ayatnya 35. Coba kau cek. Nah, jauh juga. Itu jauh juga itu bukan istri. Itu pasangan. Pasangan. Ya. Jadi kalau Adam ini ya, oleh si penafsir diterjemahkan sebagai laki-laki. Laki-laki tok ya, suami. Ya. Ini jadi seperti Bible, maka dia menjadi istri. Jauh juga. Coba penafsiranku, ya ini ya, tapi Anda nggak setuju nggak masalah ya. Adam ini kalau menurutku perannya bukan suami, karena Al-Quran itu tidak berbicara lingkup kecil hanya rumah tangga Adam dan Hawa, ngapain diurus? Ini berbicara lingkup peradaban, ya. Jadi di sini Adam fungsinya sebagai nabi. Kalau sebagai nabi, maka jauh juga itu betul pasangan. Apa pasangannya nabi? Ya umat. Gitu loh. Ini nabi, ini umat. Perintahnya jelas kok. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan pasanganmu dan bangunlah surga ini. Jadi Adam suruh bangun surga di mana? Di bumi. Bukan Adam di surga nanti turun ke bumi. Waduh, itu kan biblikal lagi. Pengaruh-pengaruh Israel lihat lagi. Enggak. Adam ya bersama, dia posisinya sebagai nabi, bersama umatnya suruh membangun surga di bumi. Gitu loh. Ya. Suruh membangun surga di bumi. Ya. Nanti digoda yang tadi iblis, dibawanya menjadi syaitan karena dia sudah mengajak. Ya, ini bosen aku kurang kali tak jelas no. Nek kon gak ngerti apa iblis apa setan ya goblok to niku. Kurang kali dijelaskan, masa gak ngerti apa itu iblis, apa itu setan, apa itu jin. Ya. Sudah aku jelaskan. Jadi gini konsepnya ya. Kalau dia dipahami sebagai suami, menjadi ruang lingkupnya kecil. Ya istri jadi. Padahal jauh juga itu artinya pasangan, maka dia pasangan. Maka dia diposisikan sebagai nabi. Nabi pasangannya siapa? Ya umatnya itu. Jadi nabi dan umatnya itu disuruh membangun peradaban di bumi. Apabila engkau hidup di bumi dalam hukum Allah, maka itulah jannah. Hati-hati, kembali ke polisemi. Kalau kamu bicara diksi di Al-Quran jannah, jangan otakmu itu terus jannah yang nanti. Jannah di bumi itu ada. Kanjeng Nabi jelas bilang kok, baiti jannati, rumahku surgaku. Di mana surganya? Makanya, ya subhanallah, Al-Quran ini, aduh, kalau kita semakin belajar nih semakin mengasihkan. Ya, cuman kalau kamu goblok-goblok nggak mau belajar, ya nggak asik. Ya kan bahasanya jannah. Kalau sekarang kan karena pemahaman biblikal, Bapak Adam, Ibu Hawa di surga, terus digoda sama setan makan buah kuldi, dimarahi sama Allah, terus suruh turun ke bumi. Nah, itu biblikal. Ya. Enggak demikian. Ya. Oke.
Itu dari aku ya, semoga bisa dipahami dari teman yang Kristen tadi ya, juga dari teman Islam ya, yang menanyakan apakah hmm, apa tadi, berapa lama? 1 jam ya, tentang pembangkangan terhadap malaikat. Aku jelaskan sudah tidak ada ya. Terus tentang kenapa yang disuruh malaikat kok iblis juga dimarahi gitu. Enggak, iblis juga disuruh tapi sudah diwakili oleh malaikat gitu. Terus dari teman yang Kristen tentang terang dan gelap tadi ya, jawaban tuh begitu. Bisakah ada terang kalau tidak ada gelap? Bisakah ada gelap kalau tidak ada terang? Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillahirobbilalamin.